Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Asmuni wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam ya, hari pertama kita sudah membahas tentang beberapa contoh mimpi, nafsir mimpi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, tadi malam kita membahas disebutkan bahwa orang yang mimpi telur itu kalau dasar Al-Quran yang dipakai berarti telur itu adalah perempuan ya. Bahkan disebut di sini itu perempuan surga. Nah, itu tersimpan gitu ya. Lalu kalau kita mimpi batu, maka itu adalah menunjukkan kerasnya hati. Kalau kita mimpi daging, berarti kita itu kalau apalagi yang makan daging itu kita, berarti kita itu sedang menggibah orang gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita mimpi perahu itu adalah sebuah jalan keselamatan. Nah, itu diambil dari ayat Al-Quran tentang Nabi Nuh itu. Kalau kita mimpi pakaian, berarti itu juga perempuan. Dan banyak lagi. Itu takwil mimpi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Wa ammat ta'wilu, kelanjutannya ya. Wa ammat ta'wilu min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun takwil yang berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya fakal ghurabi, sebagaimana orang mimpi burung gagak. Yu'abbaru anhu birrajulil fasik. Nah, maka gagak itu ditafsiri, ditakbiri dengan laki-laki yang fasik. Kok begitu? Ya, karena li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammahu fasikon, memberikan tetengar, memberikan tanda atau memberikan nama fasik. Orang fasik itu dengan burung gagak. Wa kal fa'rati, dan juga umpamanya seperti orang mimpi tikus. Nah, mimpi tikus kalau itu yang mimpi dirinya sendiri, maka bisa melihat dirinya itu. Nah, kalau fa'roti, dan juga contoh seperti tikus, yu'abbaru anha, takbir mimpi tikus itu adalah bil mar'atil fasikoh. Nah, tikus itu adalah lambang dari perempuan yang fasik. Kalau tadi itu burung gagak itu berarti
laki-laki yang fasik. Nah, di sini liqaulihi, dasarnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh pernah bersabda, al-fa'ratu fasikotun. Al-fa'ratu utawi adapun tikus itu adalah banyak membuat kerusakannya. Nah, fasikotun. Di sini kalimat katanya itu fasikotun. Berarti perempuan yang fasik atau banyak membuat kerusakan. Wasammaha, dan diberikan nama kepada wasammaha, karena Nabi memberikan nama-nama al-fa'roh tikus sebagaimana penamaan gagak tadi, aidon. Wasammaha, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nama juga untuk orang perempuan yang fasik itu dengan nama fawaisikotun, yaitu orang perempuan yang sedikit berbuat bagus, berbuat jelek, fasaikotun. Nah, kalau biasa itu kan fasikoh. Nah, kalau sedikit itu fawaisikotun, orang perempuan yang sedikit berbuat kerusakan. Oke. Berarti ini tadi udah dua contoh ya. Dari hadis ada contoh gagak dan contoh tikus. Nah, selanjutnya yang ketiga wakal dolai. Wakal dolai itu adalah tulang rusuk. Yu'abbaru anhu bil mar'ati aidon. Kalau orang mimpi tulang rusuk itu berarti bermakna perempuan. Sebagaimana li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al mar'atu khuliqat min dala'i a'waj. Perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkong. Oke, berarti kalau kita mimpi tulang rusuk atau ada orang mimpi tulang rusuk, berarti itu adalah tentang perempuan. Wa askifatul babi wa askifatil babi, dan contoh yang berikutnya adalah telundakan pintu asufla yang bawah. Telundakan pintu kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Jadi pintu lalu bawahnya itu ya seperti itu gambarannya ya. Telundaan pintu yang bawah, atabatihi. Maksudnya di bawah kayu, di bawah pintu itu. Yu'abbaru anha bil mar'ati, itu adalah ditakbirkan sebagaimana juga perempuan. Dasarnya apa? Karena lima ruwiya an khalilillahi Ibrahim alaihissalam. Karena ada satu riwayat dari Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, annahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam qala, bersabda liwaladihi, kepada anak laki-lakinya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, bersabda, ghayyir ubahlah askifata babika, telundaan pintumu. Maksudnya, jadi dalam satu kisah itu kan Nabi Ibrahim sudah lama sekali tidak pernah ke Mekah. Nah, Nabi Ismail kan di Mekah, tinggal bersama ibunya. Nah, pada satu saat Nabi Ibrahim berkunjung, lalu kemudian karena Nabi Ismail waktu itu tidak ada di rumah, yang ada istrinya, lalu kemudian bertemu, diterima oleh istrinya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu berpesan untuk mengganti telundaan pintu bawah itu. Itu maknanya adalah mengganti istri, karena istrinya itu tidak bagus.
Ya karena Nabi Ibrahim yang dawuh ya, yaitu tidak hanya sekedar gak seneng dengan istri Nabi Ismail hanya dari sisi dohir, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Oke. Nah, ini yang disebutkan hadis ini kan kisah tentang itu, yakni zaujatahu, maksud daripada telundakan bawah itu adalah istrinya Nabi Ismail. Wa asbahu dzalika mimma la yu'ad, dan banyak sekali yang lain yang serupa dengan takbir tentang burung gagak, tikus, tulang rusuk, dan kemudian telundakan pintu. Itu banyak yang lain la yu'ad yang tidak terhitung. Wa amma ta'wilu minal amsalis sa'irati, adapun takwil yang didasarkan dari kalam-kalam atau pepatah-pepatah, permisalan-permisalan asyairati yang tren, yang lumaku, yang berjalan di daerah itu. Jadi orang nakwil mimpi itu ada dasar Al-Qur'an, ada dasar hadis, lalu ini dasar amsalus syairah. Amsalus syairah itu adalah perumpamaan yang berlaku di tempat itu. Nah, nanti ada contohnya. Fakar rajuli yara fi yadihi taulan. Sebagaimana contoh, ada seorang laki-laki yang melihat tangannya, yara fi yadihi, yang melihat tangannya itu taulan, menjadi panjang. Nah, jenengan kok mimpi tangannya jadi panjang? Fa innahu yu'abbaru anhu bistina'il ma'ruf. Itu ditakbiri bahwa dia berbuat sesuatu kebagusan. Liqaulihim, karena adanya satu perumpamaan yang berlaku di tempat itu. Hadat taulu minka yadan aubaan. Hadat taulu panjangnya sesuatu minka darimu, yadan adalah karena perbuatan tanganmu, aubaan atau audiroan, bukan aubaan, atau itu depo, panjangnya depo maupun tangan. Nah, itu pepatah. Yang maksud pepatah itu ai aksaru atoan. Maksudnya kalau jenengan dibilang pepatah itu, jenengan itu tangannya panjang, lengannya panjang, itu maksudnya orang yang banyak memberi. Berbeda kalau di Indonesia ya. Di Indonesia itu tangan panjang berarti pencuri. Nah, itu namanya perumpamaan yang berlaku. Al-amsalu asyairah. Jadi nafsir mimpi itu tidak hanya dari Al-Qur'an, dari hadis, tapi dari perumpamaan atau pepatah-pepatah juga. Nah, yang sulit itu kan menentukan kita itu mau menggunakan Al-Qur'an, menggunakan hadis atau pepatah. Itu sulitnya begitu. Tentu yang pertama itu pilihannya Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an dulu, ada enggak yang bisa dipakai untuk menafsiri. Wakal ikhtitobi, dan contoh yang lain sebagaimana orang yang mencari kayu. Ini masih di kategori menafsirkan mimpi berdasarkan permisalan atau pepatah. Yu'abbaru anhu bin namimah. Nah, maka ditabiri orang yang mencari kayu itu adalah orang yang mengadu domba. Liqaulihim, karena adanya perkataan pepatah dari orang Arab, man masya bainan nasi bin namimah fa innahu yahtatibu. Barang siapa yang berjalan di antara manusia dengan mengadu domba, sesungguhnya dia itu yahtatibu. Yahtatibu di sini adalah mencari kayu. Maksudnya kalau orang itu mencari kayu itu untuk apa? Untuk obong. Adu domba itu ngobong. Nah, itu pepatah-pepatah Arab.
Nah, berikutnya wakal marodi. Wakal marodi dan contoh lagi sebagaimana orang sakit yu'abbaru anhu bin nifaki. Nah, sakit itu adalah ditakbirkan sebagai kemunafikan. Bin nifak ada sifat kemunafikan. Umpamanya kita kok mimpi diri kita itu sakit, maka kita harus mengevaluasi diri kita harus muhasabah. Jangan-jangan kita itu masih ada kemunafikan di dalam diri kita. Nggih, jangan dibayangkan nggih, kemunafikan itu adalah seperti orang munafik zamannya Rasulullah itu. Kemunafikan hati kita bukan sebesar seperti orang munafik zaman Nabi. Nah, contoh kemunafikan itu yang sering kita lupakan itu, kalau kita itu mau sholat ke masjid pakaiannya bagus, kalau sholat di rumah tidak bagus seanani. Itu harus kita koreksi diri kita. Jangan-jangan ada kemunafikan. Jangan-jangan, karena tidak selalu seperti itu juga. Tidak selalu seperti itu juga gimana? Ya karena saya ingin ringkas dan juga hawane panas, pemane nang kene iki awan-awan gitu kan. Kalau salat nganggo yang kayak gini ini ya apa? Sumuk kan gitu umpamanya begitu. Maka muhasabahnya itu harus sampai situ. Ayat Al-Qur'an Allah berfirman yang qad aflaha man zakkaha itu maknanya itu. Qad aflaha, sungguh beruntung man zakkaha, orang yang membersihkan nafsunya. Itu ya seperti itu. Ada enggak kemunafikan, nifak kecil, ada enggak kesombongan, ada enggak iri, ada enggak dengki, ada enggak cinta dunia cinta dunia berlebihan, ada enggak iri dengki, atau ada enggak sifat adu domba kayak gitu. Qad aflaha man zakkaha itu sungguh beruntung orang yang membersihkan itu. Kalau dari taubaqatun nafas atau tahapan nafas yang ada 7 itu, berarti kalau selesai yang bawah kita naik ke atas, lama-lama kan bersih menjadi mutmainnah. Sampai pingin surga mawon boten. Pingine mung Gusti Allah. Nah, sampai sak monten niku. Mengapa kok sakit itu ditakbiri sebagai sifat kemunafikan? Likaulihim, karena adanya pepatah di Arab sana. Liman layu fi wa'dahu. Sebuah pepatah untuk orang yang tidak menepati janjinya. Fulanun yamrodu. Kalau orang yang tidak menepati janji di Arab sana itu pepatahnya berarti laki-laki itu sakit. Gitu. Kalau kita itu seperti kita itu, oh gede ndase kae. Berarti sombong. Tadi itu tangannya panjang berarti mencuri, lalu kemudian orang duwe tata krama, rai gedhek, orang duwe isin, kayak gitu-gitu itu. Itu tentang orang yang mempunyai sifat tidak menepati janji itu, mimpinya sakit gitu. Fulanun yamradu fi wa'dihi. Seseorang sakit di dalam janjinya. Oke, berikutnya wakal muhtati yu'abbaru anha bil waladi. Kalau ada orang mimpi contohnya mimpi umbel. Ingus itu. Apa maknanya ingus itu? Yu'abbaru ditakbir dari umbel itu tadi bil waladi dengan anak. Likaulihim, karena ada satu pepatah di Arab sana, lilladzi yusbihu
yang menyerupakan iyahu kepada alladhi. Huwa mukhtatul asadi. Yang contoh itu bahwa umbelnya macan, bakal ladhi, dan seperti orang yarmi. Oh, titik. Mukhtatul asadi, bahwa anak itu adalah di pepatah sana itu disebut mukhtatul asadi, umbele macan. Umbele macan itu berarti anak. Wakal ladhi, contoh yang lain. Dan kalau orang mimpinya itu yarmi annasa, memanah manusia, bisihami dengan anak panah. Jemparing ini kan anak panah apa tombak nih? Anak panah. Dengan panah berarti memanah gitu ya. Kalau ada orang kok memanah, atau wal banduki, atau dengan peluru berarti menembak. Wal hijaroti berarti membalang dengan batu. Yu'abbaru anhu bi annahu yadhkuruhum bisu'i liqaulihim. Maka ditakbirkan dari mimpi-mimpi tersebut bahwasannya bi annahu yadhkuruhum bisu', orang tersebut bakal dibicarakan di kalangan manusia dengan pembicaraan bisu'in yang jelek. Liqaulihim, karena ada sebuah pepatah di Arab sana. Roma fulanun fala fulanan, melempar atau memanah, menembak, membalang dengan batu itu adalah Roma fulanun fulanan wa qadafahu. Maksudnya seorang laki-laki memanah laki-laki yang lain dan kemudian wakodafahu, dan kalau di Jawa itu berarti memaki. Oke, titik. Wakar rajuli, dan ada contoh yang lain, seorang laki-laki alladzi yaro annahu yaghsulu yadahu bil asnan. Kalau ada seorang laki-laki mimpi bahwa dirinya itu mandi. Oh, bukan mandi, membasuh tangannya. Salah. Oh, yaghsilu yadahu, membasuh tangannya bil asnani dengan kayu gaharu atau dengan wewangian gitu ya. Awanakwihi, atau dengan wewangian yang lain, kasobuni, membasuh tangan dengan sabun. Yu'abbaru anhu bil iyasi, itu dilambangkan dia itu sedang berputus asa, min syai'in, dari sesuatu. Dasarnya liqaulihim, karena ada pepatah Arab, ghasaltu yadi bil asnani angka, saya membersihkan tangan saya dengan kayu gaharu atau dengan wewangian yang lain angka darimu. Itu maknanya adalah saya tidak bertanggung jawab loh. Saya nggak ikut-ikut bertanggung jawab tentang dirimu. Aikot ayistu, yaitu bermakna kot ayistu, sungguh saya berputus asa atau berlepas tangan, min khairika, dari kebaikanmu. Wakal kabshi, dan kalau ada orang mimpi wedhus gibas. Wedhus gibas itu berarti bukan yang seperti wedhus Jawa, tapi kambing sing putih-putih itu, Pak. Domba. Yu'abbaru anhu birrajulil azizi. Maka itu berarti takbir mimpinya adalah wedhus itu adalah laki-laki yang aziz, yang mulia, fi qaumihi, di antara kaumnya. Sampean kok dimimpi, kowe kok dadi wedhus gibas, berarti sampean itu adalah orang yang mulia di antara kaum. Al-mani'i, yang mana kemuliaannya itu karena tanggung jawab, fihim, di antara
manusia-manusia. Wa asbaha dzalika mimma la yu'ad, dan banyak contoh yang lain yang serupa dengan itu yang tidak terhitung, banyak sekali. Jadi mimpi itu bisa ditakwil berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis, dan yang ini tadi berdasarkan pepatah-pepatah Arab. Oke. Berikutnya, wa amma ta'wilu bidzahiril ismi, dan adapun mentakwil mimpi dengan dohirnya nama. Dohirnya nama itu ya seperti nama Luqman. Berarti Luqman itu nggak bisa ya, itu ajam ya. Berarti dohir nama itu seperti nuwun sewu, seperti nama Muhammad. Kowe kok dipanggil Muhammad, berarti itu yang terpuji, berarti kamu itu terpuji gitu loh. Berarti dohirul ismi. Ada orang yang umpamanya dipanggil panggilannya itu dengan wahai orang munafik, berarti tapi kalau munafik bukan nama ya, contoh yang nama apa ya, nama jelek lah, nama jelek itu berarti ya maknanya itu. Contoh fakar rojuli, sebagaimana satu contoh, ada seorang laki-laki ismuhu, yang nama laki-laki tersebut Al-Fadl. Apa Al-Fadl? Al-Fadl itu berarti hada min fadli Rabbi, itu maknanya ini adalah anugerah. Berarti kalau dia itu dipanggil orang atau dinamai Al-Fadl, berarti dia itu mempunyai anugerah. Fa innahu, karena sesungguhnya yu'abbaru anhu bil fadli, itu ditakbiri, ditafsirin, kalau dia dipanggil dengan al-fadl itu ya bil fadl, berarti itu menafsirkan dengan dohirul ismi, lintang gitu ya, berarti bintang gitu. Kalau Pak Tarsun itu apa ya maknanya? Entahlah, itu sudah mungkin bahasa Arab tapi sudah disesuaikan ke Jawa. Warosidun, atau orang itu dipanggil hai Rosid, yu'abbaru anhu birrusdi. Rosid itu berarti pinter nggih, mendapat petunjuk. Wasalim, atau namanya Salim, yu'abbaru anhu bisalama, berarti takbirnya ada dia selamat. Wasyibhi dzalika, dan yang serupa itu, serupa nama Fadl, serupa nama Rosid, serupa nama Salim tadi, banyak nama-nama itu, berarti dohirul ismi. Berarti Al-Quran, hadis, pepatah, dan dohirul ismi. Sekarang yang kelima, wa amat ta'wilu bil makna, adapun takwil mimpi berdasarkan makna nama. Famislu an-narjis. An-narjis niku mawar merah. Wal wirdi, an-narjis misli famislu an-narjisi wal wirdi, dan mawar. Ini kalau nirjis niku mawar merah, kalau wirdi itu apa nggih ya, mawar gitu maknanya di sini. Idza ubira bihima liman yas'ala anhuma, maka ditakbiri dengan an-narjis, mawar merah dan mawar biasa itu tadi, liman kepada orang-orang yas'ala anhuma, yang diminta, liman yas'ala untuk orang-orang yang minta, anhuma dari mawar merah tadi. Auman yun saban, niku bak nih. Auman yun sabana ilaihi yu'abbaru anhuma biqillatil baqa, atau
ditakbirkan sebagai orang-orang yang dibangsakan kepadanya itu sedikit kekekalannya, wal amni dan aman, bididi dengan kebalikan, libakoihi dengan kebalikannya dari kekekalannya, wanadorotihi dan keindahan mawar, wa asbah dalika kasirotun dan hal-hal yang serupa itu banyak sekali. Maksudnya kok di sini dicontohkan kalau mimpinya itu dengan makna dari benda-benda maupun makna daripada nama itu dicontohkan seperti ini. Mawar itu lambang apa gitu. Nah di sini mawar itu bikil latil bakoi wal amni. Bikil latil bakok berarti sedikit ketetapannya, kekekalannya. Berarti Arab mati. Umpamanya begitu. Wa amat takwilu bididdi, adapun mentakwil dengan kebalikan. Famislul bukai yu'abbaru anhu bil farohi. Kalau seseorang itu dimimpikan kok menangis, berarti kalau kebalikannya nangis apa? Senang, gitu maksudnya. Kalau mimpi nangis berarti akan senang. Kalau mimpi senang-senang berarti akan nangis. Niku takwil dengan kebalikannya seperti itu. Malam takun ma'ahu ronnatun. Di sini ada syarat bahwa kalau mimpi menangis itu ditafsiri sebagai akan gembira, itu kalau nangisnya itu malam takun ma'ahu ronnatun, yang dimana di nangis itu tidak ada suara misek-misek, suara merintih, misek-misek, ya cuma nangis biasa, itu berarti sebuah ditafsiri sebagai akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau misek-misek tidak seperti itu. Au sautu au syakku jaibin. Syaratnya tidak misek-misek atau suara yang keras, au syakku jaibin maupun sampai mencabik-cabik gulu baju kalau jaibin di sini. Ingat saya itu ya saku, robek-robek gitu. Niku kan kebiasaan orang Arab niku nek sedih sampai-sampai kan dilarang tuh orang Mekah itu, orang Arab itu nek kematian sampai menyobek-nyobek baju. Niku kebiasaan ada seperti itu untuk menunjukkan betapa mereka sedihnya karena ditinggal ada yang mati itu. Ya harusnya tidak seperti itu. Maka kalau mimpinya itu nangis sampai seperti itu, berarti itu bukan mimpi yang tidak ditafsiri mimpi nangis yang seperti itu dengan al-farohu, dengan kebahagiaan yang akan diperoleh. Nah, sebaliknya kalau mimpinya wal farohi wadhahki. Sebaliknya kalau mimpi bahagia, maka akan menjadi mimpi bahagia dan wadhahki dan ketawa-ketawa, warraqsi dan ini Pak, cuket-cuket niku napa nggih? Nggih, yang semacam bahagia, semacam ketawa-ketawa mungkin ya senyum-senyum gitu. Tapi nek mriki cuket-cuket. Yu'abbaru anhu annahu husnun, maka ditakbiri mimpi-mimpi yang bahagia dan ketawa-ketawa itu dengan kesusahan. Wahamun dan niki kita jelaskan ya. Kalau orang itu husnun, bahasanya itu dengan memakai husnun, berarti
secara umum dia itu sedih. Wahamun kalau itu adalah menyedihkan sesuatu yang sudah lewat. Wahamun kalau ghamun itu adalah susah karena memikirkan masa depan. Jadi di situ khazanun itu adalah sedih secara umum. Kalau hamun itu sedih karena sudah kelewat. Wah, ngono mau iku aku lak nang pasar ono diskonan akeh. Nah, itu sedih karena nggak dapat diskonan, umpamanya begitu. Nah, terus di sini disebut juga kalau ghamun itu menyedihkan, berarti khawatir masa depan. Itu ghamun. Jadi seneng pun di jenengan, ngimpi guyu, ngimpi seneng apa ngimpi nangis? Nek wong gak duwe kepinginan ya kayak Pak Tarjo ning guyu terserah. Hidup kan mengalir saja gitu. Dilakoni. Ya kalau dari orang umumnya orang itu pasti kalau mimpi pun senengnya mimpi yang bahagia-bahagia. Padahal mimpi bahagia itu isyarat akan sedih. Mimpi dadi mantan balikan. Biasane ngoten. Biasane wong Jawa mau ngomong kok niku nek mimpi dadi mantan itu arep mati. Pernah dengar saya? Ya? Kalau mimpi dadi mantan arep mati. Mimpi apa? Yang jenengan mimpi dadi mantan. Jenengan dadi mantan. Nah, itu arep mati ya, Pak. Dalam waktu dekat. Iya, kalau enggak waktu kabeh wong kan ya camat, calon mati, tapi nyak mosok kabeh mimpi. Maksudnya kalau mimpi itu berarti akan dekat. Berarti nek jenengan mimpi kok dadi manten cepet-cepet lang. Tobat. Tobat sakakeh-akeh gitu. Berarti seneng berarti. Saya pernah loh, Pak. Kok gak mati? Jadi manten ini aneh. Intinya buatan sido. Nah gak sido ya gak sido mati nah, berarti. Rampun siap-siap ngoten kok. Kalau kok ora sido iki. Padahal wis arep seneng wae dadi manten asik iki. Gak sido mati. Ning rasane yo biasa mawon niku. Mboten seneng. Oh. Wa mislur rijlaini. Oh. Wa mislur rajulaini. Ada juga perumpamaan dua orang laki-laki. Yaktu talani. Kotala yaktu talani yang bertengkar berkelahi. Ada dua. Ini contoh yang lain lagi nggih. Dua orang bertengkar berkelahi. In yasutiroani kalau kelahinya itu banding-bandingan. Fa innal masru'a karena sesungguhnya orang yang dibanting wal ghalibu kebiasaannya orang fa innal masru' karena orang yang dibanting ya orang yang dibanting itu al ghalibu yang akan menang. Oh, ini penafsiran balik tadi loh. Banting kan kalah toh. Maka dia itu malah menang. Umpamanya ada pilihan lurah. Pilihan lurah itu ngomong loro, wah gitu. Terus mimpinya itu kelahi. Sing dibanting berarti sing akan menang jadi lurah gitu. Wa mislur rajuli. Dan ada contoh lagi seperti seorang laki-laki yaro annahu yaktajimu. Yaro yang melihat bahwa dirinya dalam mimpi itu sedang melakukan bekam. Wa mislur rajuli yaro annahu yadkhulu qabron. Dan contoh yang lain kalau seorang laki-laki yang melihat dirinya masuk ke kuburan. Fa innahu yusjana
fa innahu yusjanu, maka laki-laki tersebut akan dipenjara. Kalau mimpi kok masuk kubur berarti akan dipenjara. Aw yara annahu yusjanu fi maudhi'in majhulin, atau laki-laki tersebut melihat dirinya di penjara di tempat yang tidak diketahui, majhulil ahli wal hayati, yang tidak diketahui oleh keluarganya maupun keadaannya. Fa innahu yakburu idza lam yakun yara annahu qad kharaja min dzalikal maudhi. Maka laki-laki tersebut akan dikubur, di penjara. Idza lam yakun, kalau di dalam mimpi tersebut tidak melihat dia keluar dari penjara di tempat itu. Wa mislul harbi, dan contoh yang lain sebagaimana perumpamaan peperangan. Yu'abbaru anhu bi annahu tahajjama, maka ditakbiri dari peperangan itu sesungguhnya akan datang, bahkan berdatangan tentara. Wa in ra'a aduan, dan kalau mimpi melihat, kalau di dalam mimpi peperangan itu melihat musuh, hajama, maka akan datang musuhnya itu. Fa innahu, karena sesungguhnya musuh itu sailun, banjir, yasilu, yang akan menerjang. Kalau mimpi melihat musuh di dalam peperangan, maka ya itu seperti akan datang musuh-musuh. Dan wa mislul jarodi, dan ada perumpamaan yang lain, yaitu mimpi walang. Yu'abbaru anhu annahu jundun. Walang itu ditakbiri sebagaimana dia adalah musuh. Wal jundu, adapun musuh itu adalah jarodun, walang. Wa asbahu dzalika katsiratun, dan yang lain-lain serupa contoh-contoh tadi adalah banyak. La tuksa, yang tidak bisa dihitung. Wa amal jaradu fayu'abbaru anhu bimalin. Adapun kalau orang itu mimpi kalau mimpi walang tadi, wa amal jaradu fayu'abbaru anhu bimalin maknuzin, bisa juga mimpi walang itu ditakbiri sebagaimana harta yang terpendam, harta yang digedungi, harta yang disimpan, bukan terpendam. Maknuz, bukan maknun, maknuz. Malam yasma' mahu qoqah, yang tidak didengar dari jarod itu suara, dari walang-walang itu tidak, kalau tidak bersuara. Fahuwa khusumatun, maka walang itu adalah permusuhan. Wa fi sya'ri annahu malun wazinatun, dan di dalam syair tentang walang itu sesungguhnya walang itu adalah malun wazinatun, baik harta benda maupun perhiasan. Fa in sa'ala alal wajhi, fa in salah alal wajhi, dan kalau wa fi sya'ri, nah salah tadi saya, wa fi sya'ri, dan kalau orang itu mimpi rambut, annahu, sesungguhnya rambut itu adalah malun wazinatun, harta benda dan perhiasan. Fa in salah alal wajhi, kalau rambut itu kayak gini nih, apa ini? Rambut itu poni, bukan poni, maksudnya yang lembreh ini.
Kalau rambut itu ngelembreh, kalau ngelembreh itu bahasa Jawa. Terletak, rambut itu terletak di wajah, berarti ngelembreh nang wajah ini, Pak. Bahasa Indonesia ya apa? Angel ya. Ya gitu. Au kasura, atau kalau melihat rambut itu banyak alal khoti di atas pipi, fahuwa ghamun, maka mimpi seperti itu menunjukkan bahwa ada kesedihan, wahamun dan kesusahan, ghamun susah, wahamun dan sedih. Wa innahu wakila annahu, karena ada sebuah pendapat bahwasanya rambut itu adalah kiswatun. Kiswatun itu sandangan. Fa ingka nama kefufan, kalau rambut itu makfufan disilakke itu rambut disilakke ngeten nggih. Maksudnya rambut disilakke. Makfufan disilakke. Silake kan kayak gini kan disilakke gitu. Maksudnya silake. Karena di ada sebuah pendapat bahwa kalau rambut itu adalah sandangan. Fa'ingkana makfufan, kalau rambut itu disilakke, bahwa kala musyuk, maka itu maknanya, kalau mimpi seperti itu maknanya adalah perkataan yang jelek. Yurmi bihi, yang dia akan dilempar dengan perkataan jelek itu. Berarti arep dilok-lokke wong. Namanya dikata-katain orang lah, kata-katain. Wala yuqtiru ala daf'ihi, dan dia tidak kuasa untuk menolak perkataan jelek tadi. Wa man ra'a anna lahu rishan, dan barang siapa bermimpi melihat dirinya mempunyai sayap, mempunyai bulu sayap itu, wajana haini, atau dua sayap, fa innahu malun, maka makna dari mimpi itu berarti adalah harta. Wariyasun, atau perabotan rumah. Fa intoro, dan apabila miber bihima, dengan orang itu terbang dengan dua sayap itu, safaro, maka dia akan bepergian. Waman ro'a anna yadahu kutiat, dan barang siapa yang melihat dirinya di dalam mimpi tangannya itu terpotong, faktamilha, maka kemudian dia membawa tangannya itu. Wabakiyat ma'ahu, maka dia wabakiyat, dan dia netep dengan tangan tersebut. Bahwa akhun, maka makna daripada tangan yang dibawa dan tetap membawanya tadi itu, dan bersama tangan yang terpotong itu, maka itu maknanya adalah akhun, saudara, au waladun, atau anak, yastafidahu, yang dia akan mengambil manfaat, saudaranya akan mengambil manfaat darinya. Fa in faraqathu, dan apabila tidak membawanya, tangannya terpotong dan dibiarkan saja, tidak dibawa. Kalau tadi yang mimpi yang pertama di bawah ya. Kalau mimpi ini berarti tangannya terpotong dan tidak dibawa, fahiya musibatun, maka mimpi tersebut bermakna musibah. Lahu, buat orang yang mimpi itu. Musibah fi akhin awaladin, musibah bagi saudara maupun
anak itu. Dulu itu saya pernah Pak, bukan mimpi tapi kondisi. Kalau saya itu mengalami kondisi itu, kepala saya itu sakitnya itu kok sampai terasa ke dalam sini. THT itu loh Pak, telinga, tenggorokan gitu, sakit kepala itu. Dulu itu saya itu mesti mikir gini, wah dulurku arep ono sing ninggal ini. Itu beberapa kali terbukti, tapi saya gak bisa memprediksi yang mana mau dulurku akeh gitu. Nah, karena ya pokoknya mau ada orang meninggal, tapi lama-lama itu hilang Pak. Hilang karena gara-garanya itu medeni itu membuat takut. Yang takut saya bukan, waktu itu istri saya bilang surau cerita ngipi-ngipi gitu, akhirnya kan tak abaikan dan hilang. Ya wis, ya memang penting nggak sih begitu Itu mimpi Pak? Bukan mimpi, kondisi. Jadi saya itu punya kondisi, kalau kondisi itu terkait dengan kepala sakit itu sampai ke telinga lalu kemudian ke tenggorokan, itu biasanya saya mau kehilangan saudara, entah yang mana. Tapi karena tidak saya perhatikan lagi terus hilang, dan itu mungkin juga lebih baik gitu loh Pak. Maksud saya begini, orang mau mengetahui sesuatu di depan, memperkirakan sesuatu di depan itu lebih baik atau enggak? Nah, jenengan kalau mau tahu bahwa dalam seminggu ini ada saudara Anda mau meninggal, itu bagus enggak buat Anda? Kesedihannya tambah seminggu loh Pak, iya kan? Kalau dul meninggal wis ya itu sedih gitu kan. Nah kalau seminggu sak durunge kita itu repot Pak mau siapkan. Wah, seminggu mana ya ono sing ninggal piye ya persiapanku ya macam-macam. Kan tambah seminggu umyeke. Berarti enak ndi? Enak sing ora umyek. Nah, enak sing wis tahu ngerti baru nu gak digatekke. Digatekke gak umyek itu loh Pak. Baru nu ya. Karena itu pelajaran yang membuat kita bisa mengambil satu keyakinan penebalan terhadap kehambaan kita itu loh Pak. Wah jenenge kawula ya wis onone kaya ngene gitu. Maka kita akan bisa lebih dalam lagi, lebih mantap gitu. Dan saat seperti itu, maka berikutnya itu hal-hal seperti itu enggak tahu masa depan itu mungkin lebih baik, tapi wis tahu pengalaman gitu. Ya mungkin begitu, mungkin juga tidak. Karena kalaupun masa depan itu kita ketahui mau datang dan itu jelek, kita perkirakan datang dan jelek, ya apa iso nolak? Ayo, gak iso toh. Pada satu saat saya pribadi itu apa ya mikir iki kok gak enak ya, kok gak enak. Apa kemudian arep turu wae, gak nanti saya ini kalau mau pergi gak enak, terus apa mau turu terus gak nanti jangan-jangan mau kok gak enak iku nang turu iku lah ya tetep kan. Nah, maka yang perlu dibangun itu sebetulnya adalah supaya ngarep nyapa itu sebisa mungkin itu lillahi ta'ala wis ngono tok. Jane kok arep kena opo iki wis dalam kondisi lillahi ta'ala itu kan kabeh apik. Nggih. Ya kan? Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu punya perasaan gak enak kalau mau pergi tapi tetap pergi. Tapi kalau lillahi ta'ala tetap pergi itu kemudian terjadi yang gak enak di jalan.
seumpama berarti itu kita kan seumpama kalau sampai meninggal kan nabi, karena kita perjalanan kita lillahi ta'ala, iya kan? Ya itu maksud saya. Kondisi ya kayak apa saja, itu yang paling penting ikhlaskan niat. Ya, kalau bahasa saya yang sekarang itu ya beriksanlah di setiap saat itu nek iso. Nek dhisik kan zikir setiap saat gitu ya, Pak. Saya ini beriksan lah. Bukan mundakne, karena kalau zikir itu maknanya di itu maknanya itu turun gitu apa ya. Zikir yang kita sebut itu seringkali maknanya itu tidak sebagaimana zikir yang dimaksud Al-Qur'an itu. Sehingga zikir itu bisa jadi hanya menyebut nama Allah. Itu bukan begitu. Maksudnya orang diminta oleh Allah berzikir di dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, itu maksudnya sadar nek dadi kawula, sadar nek ono pangeran. Ya maksudnya itu menurut saya itu adalah berihsanlah setiap saat. Walaupun di hadis itu kan disebutkan bahwa ihsan itu antak budallah ka'anaka al-ihsanu antak budallah ka'anaka yarohu, itu nek kan beribadalah seakan-akan melihat Allah. Tuntutannya kan pelajaran kita selama ini kan kita itu kemanapun setiap aktivitas kalau bisa bermakna ibadah. Berarti kan ihsan terus gitu loh nek iso. Tidak hanya sekedar menyebut nama Allah itu wis api gitu. Tapi menyebut itu ingat Allah itu tuntutannya ya sadar dan ihsan itu. Kondi mau kok sampai tekan kuno. Oh iya mau pengalaman-pengalaman itu ya. Wa fil maridi yaro annahu sahihun. Fil maridi, dan kalau dia itu melihat dirinya sakit, yaro dan orang yang sakit itu melihat dirinya sakit, sahihun, maka dia akan sembuh. Yakhruju min baitihi, yang keluar dari rumahnya, wala yatakallama fa innahu yamutu wa in takallama yabra'u. Kalau wafil maridi, dan kalau orang itu orang itu sakit terus mimpi annahu sahihun, dia itu sembuh, yakhruju min baitihi wala yatakallama fa innahu yamutu. Kalau ada orang sakit atau jenengan mimpi ada saudara atau tetangga jenengan sakit, terus jenengan mimpikan, kok mimpi yo wong kae sembuh terus keluar dari rumahnya, wala yatakallama, dan tidak berkata-kata, berarti meninggal maknanya gitu. Ini begini. Kan wong loro itu, orang sakit itu kalau mati kan sembuh toh. Tapi kalau nggak berkata-kata itu mati gitu. Ini maknanya begitu. Fa innahu yamutu wa in takallama yabra'u. Tapi kalau dia itu keluar dari rumahnya dengan berkata-kata alhamdulillah gitu. Ya Kang, aku wis waras ya, umumnya begitu. Ya bra'u berarti dia memang akan selesai, mari atau sembuh. Wa fil maqo oh ya. Ini tulisannya salah, saya coret-coret gitu. Wa fil maqamati. Nah, di sini itu tulisannya wa fil maqalamati. Nah, yang benar wa fil maqamati. Dan kalau melihat derajat, innaha, sesungguhnya bermimpi derajat itu nisaun ghairu afifatin, perempuan yang tidak terjaga, malam takhtalif alwanuha, kalau tidak berbeda-beda warnanya, wa ingkanat baidaun,
apapun kalau derajat itu berwarna-warna, warnanya putih, wasaudaun atau hitam, fahiyal ayyam wal layal. Oh, maka makomat itu adalah hari-hari dan malam-malam. Iki kok angel nih maminya nih. Kalau orang itu mimpi derajat, berarti itu maknanya adalah perempuan yang tidak terjaga. Malam takhtalif alwanuha, kalau tidak berbeda warnanya, berbeda-beda warnanya. Oh, mungkin warna kulit. Warna kulit. Wa ingkanat baito, kalau derajat itu berwarna putih maupun hitam, berarti itu adalah tentang hari dan tentang malam. Wa fis samaki, dan kalau kita itu mimpi ikan atau kita mimpi melihat orang dapat ikan, in urifa adadihi, kalau diketahui hitungannya, bahwa nisaun, maka itu bermakna perempuan. Wa illam yu'raf bahwa malun, kalau tidak diketahui hitungannya tadi bahwa malun, maka mimpi ikan itu bermakna harta. Wa ghanimatun, bahkan jarahan. Oh, berarti harta banyak ini. Wa asbahu dzalika katsiratun, dan hal-hal yang serupa itu banyak sekali. Udah pernah mimpi ikan? Nggak pernah. Lintang nggak bakat mimpi kok. Oh ya enggak. Saya jenengan aja enggak. Mimpi sering lali ya. Lupa Besok iki lali. Lupa Hmm. gitu. Berarti yang kalau mimpi kok langsung lupa itu berarti memang bunga tidur. Tapi tidak selalu mimpi itu bunga tidur. Nah, nanti kalau selalu mimpi itu bunga tidur, orang ono tembung mimpi Rasulullah loh. Bahaya kita mengatakan mimpi itu bunga tidur. Bahkan kemarin sudah dijelaskan bahwa mimpi itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi jangan ngikuti pendapat modern yang mengatakan mimpi hanya bunga tidur. Jangan. Karena kalau itu kita ikuti berarti kita menafikan bahwa mimpi itu adalah sebagian dari kenabian tadi. Mimpi Rasulullah yang pasti benar itu, maka kita juga menafikan itu kalau mengikuti pendapat-pendapat bahwa mimpi hanya bunga tidur. Wa amma ikhtilafun nas wa hayatihim faqad takhtalif ar-ru'ya fi ikhtilafi dzalika. Adapun perbedaan-perbedaan manusia dan perbedaan-perbedaan keadaan manusia, faqad takhtalif ar-ru'ya fi ikhtilafi dzalik, maka sungguh berbeda pula mimpi sesuai dengan perbedaan manusia, keadaan manusia itu. Nah, ini perbedaan manusia, perbedaan keadaan manusia itu juga membawa perbedaan penafsiran atau takbir mimpi sesuai dengan manusianya itu. Artinya kalau kita itu ingin melakukan satu penakbiran atau penafsiran mimpi, maka kita juga harus mempertimbangkan siapa orangnya yang cerita itu. Mislur rajuli yaro annahu ma'lulun. Sebagaimana satu contoh, ada seorang laki-laki yang mana melihat dirinya di dalam mimpi itu maklulun, terbelenggu. Maklulul yadi, terbelenggu tangannya, awil unuki, atau terbelenggu lehernya. Fa in kana ar-rajulu ikusimahul khairi, fa in kana ar-rajulu, kalau dia itu dikenal kebaikan, wa simahul khairi walidaini, kalau dia itu mempunyai dikenal kebaikan walidaini, kebaikan, dia itu keadaan orang tua itu tingkahnya baik dengan orang tuanya gitu, maksudnya.
Fahuwa sholahun fi haqqihi, maka mimpi itu bermakna bahwa dia mendapat kebaikan yang menjadi haknya. Wajitina busyarri, dan menjauhi kejelekan. Wal fasadi, dan menjauhi kerusakan. Wa in kana simahu dalik, kalau orang yang mimpi itu dikenal berlawanan dengan bahwa orang itu dikenal orang baik, fahuwa kasirul ma'asi, maka dia itu makna itu bermakna dia banyak maksiat. Min ahlin nar, ahli neraka. Ngeri rek. Ajaranallahu minha bikaromihi, amin. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari nar bikaromihi, karena sifat kelumanannya Allah atau sifat kedermawanannya Allah, amin. Jadi kalau kita itu melihat orang kok mimpi terbelenggu tangannya, terbelenggu lehernya, kalau dia itu dikenal baik, bahwa berarti dia itu akan mendapatkan kebaikan. Tetapi kalau dia itu dikenal jelek, maka dia itu ahli neraka sampai gitu. Ngeri ya mimpi itu jamin. Tapi kalau dengan mimpi seperti itu, mengenal orang jelek kok mimpinya seperti itu, ya jangan dibilang kamu ahli neraka ya, kan begitu, berbahaya itu. Wa amma khatilaful auqati, apapun penafsiran mimpi yang berbeda-beda karena perbedaan waktu, famislu rajuli, seperti perumpamaan, seperti contoh mimpi seorang laki-laki, yaro, yang mana laki-laki tersebut annahu raqibun, laki-laki tersebut menunggang mengendarai filan, gajah. Fa in kana dzalika lailan, kalau mimpinya itu dalam keadaan waktu malam, nala amron jasiman, maka dia akan mendapatkan perkara yang agung. Kamilul manfaat, amron kamilal manfaati, yang sempurna manfaatnya. Wa in kana naharon, kalau dia itu di dalam mimpinya naik gajahnya itu siang, tolako zaujatihi, maka dia akan mentalak istrinya. Tolako zaujatahu, maka dia mentalak istrinya. Wa'lam inna asdaqo auqatir ru'ya, wa'lam, mengertilah sesungguhnya sebenar-benarnya waktu mimpi itu adalah awakhiril laili. Jadi mimpi yang bisa dideteksi paling benar itu adalah akhir malam. Kalau kita mimpinya menjelang subuh, waktu sahur itu, kok mimpilah itu adalah yang paling, waktu yang paling bagus, yang paling jujur bahwa mimpi itu benar gitu lah. Di sini disebut asdaqo auqatir ru'ya, sebenar-benarnya waktu bermimpi itu adalah akhir malam. Wa waqtal qailah bin nahari, atau waktu tidur sedikit di siang hari, yang disebut qailulah apa qailulah yang menjelang zuhur itu loh. Maunya jam 9. Oh, dulu kan nang sawah. Jam 9 ya wis panas bali. Adus, sholat duha, ngaji, bareng ngaji terus tidur sebentar menyambut zuhur itu kan. Ora turune jam 9, jam 10 baru tangine jam 4. Karena melekan. Melekan kan ngono, kadang-kadang melekan bablas sampai jam 9 gak turu, baru turu bablas turune. Sampai asar. Wa asdaquz zaman, kalau tadi itu adalah sebaik-baiknya waktu yang asdaqo auqatir ru'ya, sebenar-benarnya waktu untuk bermimpi yang paling benar itu adalah akhir malam dan waktu qailulah.
Wa asdaqoz zamani, adapun sebenar-benarnya zaman. Waktu idrokis samroti, zaman di mana orang pada panen. Wabai idrokis samroti, wabai iha, dan menjual buah-buahannya. Wa ad'afur ru'ya zamanu asyita. Musim yang paling lemah, selemah-lemahnya zaman untuk bermimpi itu adalah zaman yang syita, yang kering, kemarau. Wamaji itoiri, dan waktu datangnya hujan. Pun nggih panjang. Tak akhiri dulu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah.